Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 11 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul I'rab Al-Quran. Adapun pembahasan pertama yaitu adalah pengertian i'rab Al-Quran. Menurut Ya'qub dan Asy, i'rab yaitu perubahan yang terjadi pada akhir kata, baik secara lafaz maupun takdirnya, yaitu dengan perubahan fungsi ataupun kedudukannya di dalam kalimat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan Al-Quran juga sebagai pedoman hidup bagi umat Islam yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, adapun i'rab Al-Quran yaitu ilmu yang menerangkan baris Al-Quran dan kedudukan lafaz dalam kalimat. Nah, jadi di sini terdapat beberapa syarat yang harus dimiliki oleh para ahli i'rab. Yaitu yang pertama, kewajiban yang paling awal baginya adalah memahami makna ayat yang hendak di-i'rabnya. Lalu, harus memperhatikan makna dari sebuah redaksi kata. Ketiga, harus menguasai benar bahasa Arab. Hendak dia menghindari kemungkinan yang jauh, yaitu penggunaan kalimat yang lemah ataupun dialek yang lemah. Selanjutnya, hendaknya ia menghindari kemungkinan yang jauh, menyebutkan secara keseluruhan semua kemungkinan i'rab. Keenam, agar dia memperhatikan syarat yang diperselisihkan berdasar bab masing-masing. Ketujuh, harus memperhatikan susunan-susunan kalimat yang sepadan dengannya di tempat yang lain. 8. Harus memperhatikan penulisan mushaf. Selanjutnya ada agar tidak keluar dari kaidah asal kalimat tersebut. 10. Harus mencari dan membedakan yang asli dan tambahan. Terakhir, hendaknya dia menjauhi untuk mengatakan kata tambahan di dalam kitab Allah. Karena kata tambahan itu kadang dipahami sebagai sesuatu yang tidak bermakna dari kitab Allah yang terbebas darinya. Baik, di sini saya melanjutkan pembahasan mengenai urgensi memahami i'rab Al-Quran. I'rab Al-Quran sebagai ilmu dalam ulum Al-Quran, keberadaannya menjadi penting dalam memahami Al-Quran. Apalagi jika bahasa Arab dijadikan sebagai unsur utama dalam i'rab Al-Quran. Bahkan para ahli menjadikan kemampuan ilmu bahasa Arab menjadi syarat utama memahami Al-Quran. Urgensi memahami Al-Quran sangat penting. Yang pertama itu untuk memahami makna ayat secara tepat. Misalnya, perbedaan posisi kata dapat mengubah makna yang dimaksud. Contohnya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. I'rab kata la raiba atau tidak ada keraguan menunjukkan bahwa lam adalah nafi halil jinsi atau peniadaan jenis yang menguatkan penegasan bahwa Al-Quran bebas dari keraguan. Yang kedua itu menghindari kesalahan dalam penafsiran. Tanpa memahami i'rab bisa terjadi kesalahan dalam penafsiran ayat. Contohnya, iqala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Dengan i'rab jelas bahwa ra'aituhum adalah penegasan tentang objek ganda, di mana Yusuf melihat semua benda yang di langit itu bersujud kepadanya. Yang ketiga, memahami keindahan bahasa Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam bahasa dengan tingkat keindahan yang tinggi. Pemahaman i'rab bentuk pintu untuk memahami keajaiban linguistik seperti susunan kalimat, balaghah, dan penekanan makna. Contoh, inna a'tayna kal kautsar. Pemilihan kata a'tayna, kami telah memberimu, menunjukkan pemberian yang bersifat terus-menerus. Yang keempat, menjunjung kajian ilmiah dan karya tafsir. I'rab adalah dasar bagi mufassir dalam menjelaskan Al-Quran. Sebagian besar tafsir klasik seperti tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Kasaf, dan tafsir Jalalain menggunakan pendekatan nahwu untuk menafsirkan Al-Quran. Baik, pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Maulidah.
pembahasan kali ini yaitu tentang perpaduan linguistik bahasa Arab dengan i'rab Al-Quran dalam memahami Al-Quran. Nah, kajian kebahasaan terdiri atas kajian dari segi sintaksis atau ilmu nahwu, morfologi atau ilmu sorof, dan semantik atau ilmu tentang makna yang berarti ilmu al-balaghah atau ad-dilalah. Oke, masuk ke yang pertama yaitu kajian sintaksis. Kajian sintaksis dipadankan dengan ilmu nahwu dalam tata bahasa Arab. Penekanan i'rab di sini hanya mencakup tentang perubahan yang terjadi pada akhir kata. Nah, perubahan dapat berbentuk perubahan harokat dan dapat pula berbentuk perubahan dengan menambah huruf atau mengurangi huruf pada akhir sebuah kata. Nah, misalnya, kata Allah dalam Al-Quran dapat saja berharokat akhir domah, fathah ataupun kasroh, tergantung pada fungsi, kedudukan, dan hukum kata Allah itu dalam ayat-ayat Al-Quran. Misalnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun azim. Nah, kata Allah di sini berharokat akhir domah karena fungsinya itu sebagai fa'il atau pelaku dari fi'il khotam. Sehingga menurut ilmu nahwu hukum i'rabnya adalah rofa karena fa'il termasuk kelompok isim yang marfu. Nah, selain perubahan dari segi harokat, dapat juga berbentuk perubahan dengan menambah atau mengurangi huruf pada akhir kata. Misalnya, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Nah, kata kerja yu'allimani berasal dari kata yu'allimu yang menjadi yu'allimani dan mengalami penambahan 2 huruf pada akhirnya. Ya, berikutnya yaitu kajian morfologis. Kajian morfologis dipadankan dengan ilmu sorof dalam tata bahasa Arab. Ilmu sorof dan ilmu nahwu mempunyai persamaan dan perbedaan. Nah, secara sederhana, keduanya membahas harokat atau baris satu kata, tetapi ilmu nahwu hanya membicarakan perubahan pada huruf akhir, sedangkan dalam ilmu sorof membicarakan tentang harokat dari setiap huruf dalam satu kata, kecuali huruf akhir. Yang terakhir yaitu kajian semantik. Nah, kajian semantik ini menguraikan makna kata dipadankan dengan ilmu dilalah al-lafzi. Baharudin menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam memahami Al-Quran dengan i'rab Al-Quran, yaitu yang pertama, memahami makna suatu kata yang akan di-i'rab, baik kata itu sendiri maupun dalam bentuk tersusun dengan kata yang lain. Yang kedua, menghindarkan pemahaman bahasa yang tidak sesuai dengan bahasa Al-Quran. Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab Fushah dari dialek Quraisy. Yang ketiga, menghindari tambahan lafal dalam Al-Quran. Yang keempat, menghindari pemahaman dalam Al-Quran yang bertentangan dengan kenyataan. Yang kelima, menghindari pemahaman yang jauh dan menggunakan bentuk majazi yang rumit dipahami. Dan yang keenam, mencari bentuk kata dasar dan kata bentukan. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kami. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.